Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kita sudah memasuki era tatanan kehidupan baru, namun melihat perkembangan yang ada, Majelis Jemaat belum mengambil keputusan untuk menyelenggarakan ibadah onsite atau tatap muka. Namun demikian, Majelis Jemaat GKI Klaten sudah membentuk tim 9 yang diberi mandat untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah tatap muka. Apabila dipandang situasi sudah memungkinkan, maka akan diberitahukan kepada jemaat. Marilah kita mempersiapkan diri untuk ibadah dan mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan KJ 161 bait pertama dan kelima. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membuka ibadah kita pada hari ini, Amsal pasal 15 ayat yang ke-7 menjadi nats pembukanya. Amsal 15 ayat yang ke-7 berkata demikian, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Bercermin dari apa yang dituliskan oleh sang bijak, kita diingatkan bahwa ketika kita menaburkan benih-benih kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan, ketika kita memberitakan firman Tuhan, itu semua tidak dipakai untuk menghakimi atau menyakiti sesama kita, melainkan untuk membangun kehidupan. Bercermin dari apa yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang terus Engkau perlihatkan di dalam kehidupan kami. Namun dalam ibadah ini kami juga menyadari ya Allah, bahwa ketika kami dipanggil untuk menjadi murid-murid-Mu, ketika kami dipanggil untuk menjadi bagian dari komunitas orang percaya, Engkau memanggil kami agar melalui sikap hidup kami, nilai-nilai kerajaan Allah, firman Tuhan diberitakan. Namun kami pun menyadari bahwa ketika kami menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah itu, ketika kami menaburkan benih-benih firman Tuhan, tidak jarang kami menggunakannya justru untuk menghakimi sesama kami, untuk merusak, untuk melukai orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah dan kasihanilah akan sikap hidup kami yang bercela di hadapan-Mu ya Tuhan, dan juga di hadapan sesama kami. Ampuni bila kami justru menyesatkan orang banyak melalui perkataan dan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Kristus. Pagi hari ini, saat ini ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus membaharui akal budi kami. Kiranya rahmat di dalam Yesus Kristus memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berseru dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah kita menyanyikan KJ 40 bait 1, 2, dan 4. Anugerah
Berita anugerah dinyatakan melalui kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan nyanyian jemaat dari NKB 119 bait pertama dan ketiga. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan magu firman kehidupan. Bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita kembali menundukkan diri kita, mohon tuntunan Roh-Nya yang kudus. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman yang hendak ditaburkan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dengan baik, memahami dengan benar firman yang ditaburkan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus pula menjadikan hati kami ladang yang subur bagi benih-benih firman Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah pada akhirnya. Kuasailah kami, kuasailah hamba-Mu yang Engkau percaya untuk memberitakan benih-benih firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman kehidupan, kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan dengan pertolongan Roh Kudus melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Yang dikasihi, semoga hari ini Anda senantiasa berada dalam keadaan yang sehat, luar biasa dan penuh dengan sukacita. Tema kita pada hari ini adalah bersiap untuk menabur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana petani atau penabur yang baik, maka sebelum dia menaburkan benih-benih tanaman di ladang atau di sawahnya, maka dia akan melihat dulu jenis tanah yang akan ditanami itu. Apakah tanahnya itu adalah tanah yang berbatu atau penuh dengan semak belukar, atau benar-benar tanah yang memang baik untuk menjadi media tanam dari tanaman yang akan dia tanam sebagaimana yang dia harapkan. Dia akan memperhatikan tanah itu begitu rupa, dia juga akan mencangkul, dia akan membajak sawahnya sehingga pada waktunya siap untuk ditanami oleh benih-benih padi atau benih-benih yang sudah dipersiapkan begitu rupa. Lalu dia juga akan memperhatikan faktor cuaca. Apakah sekarang ini sedang musim penghujan atau masuk pada musim kemarau? Seorang penabur atau petani yang baik, dia akan memperhatikan faktor cuaca ini. Kalau sedang musim penghujan, maka menanam padi adalah hal yang bisa dipertimbangkan. Selain tentunya tanaman-tanaman yang bisa ditabur yang membutuhkan curah hujan yang tinggi atau air yang banyak. Menanam padi menjadi salah satu pilihan. Tetapi kalau masuk musim kemarau, petani yang baik, penabur yang baik, dia tidak akan menanam padi. Karena itu akan membutuhkan air yang banyak dan seterusnya. Bisa jadi di musim kemarau salah satu pilihannya adalah menanam tembakau. Musim kemarau kita banyak melihat para petani menanam tanaman tembakau di sawahnya. Dia akan memperhatikan faktor cuaca terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, setelah dia mempersiapkan tanah, dia membajak, dia memperhatikan cuaca, maka yang berikutnya dia akan mempersiapkan benih apa yang akan ditabur di ladangnya. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk melihat kualitas benih, apakah benih itu baik atau tidak, maka
petani akan merendam terlebih dahulu selama beberapa jam benih-benih itu di dalam air. Kalau benih-benih muncul ke permukaan, itu menjadi salah satu tanda bahwa benih itu kurang baik. Tetapi kalau benih-benih itu mengendap, maka bisa dipastikan itu benih yang baik untuk ditaburkan. Nah, setelah semuanya siap, maka petani itu pun akan pergi ke ladang membawa benih-benih itu dan menaburkan benih-benih itu di tanah yang sudah dia persiapkan dari sejak awal. Dia akan menaburkan benih-benih itu begitu rupa sehingga ladang itu pun siap untuk ditanami, siap untuk menerima benih-benih itu. Benih yang sudah ditabur lalu disiram sehingga dia mendapatkan cukup air. Setelah proses menabur selesai, apakah selesai juga tugas penabur itu? Tidak. Petani atau penabur yang baik, dia akan tetap merawat, dia akan tetap memelihara, dia akan menjaga tanaman yang sudah ditaburnya. Kalau kita sempat memperhatikan, ada beberapa petani yang rela bahkan tidur di pinggir sawah untuk menjaga agar benih-benih padi yang ditabur dan mulai bertumbuh atau menjadi tinggi tidak menjadi makanan dari hewan-hewan seperti burung misalnya. Atau dia juga akan memperhatikan apakah tanaman-tanaman yang sudah bersemi itu terkena dengan hama. Nah, misalnya hama belalang gitu ya. Nah, petani akan menjaga, akan merawat, memberi pupuk, akan mengusir hama-hama itu supaya pertumbuhan benih-benih dan juga tanaman yang sudah bertunas tidak menjadi rusak. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah seorang penabur atau seorang petani harus mempersiapkan dirinya begitu rupa. Dia harus memiliki tubuh yang sehat sehingga dia bisa mencangkul, dia bisa memelihara, dia bisa terus bekerja untuk menjaga tanaman-tanaman yang sudah ditaburnya atau benih-benih yang sudah ditaburnya terlebih dahulu. Selain dirinya sendiri, tentu dia tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri. Terakhir, dia harus tetap mengandalkan Tuhan. Petani menabur, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Hari ini kita diajak untuk mempersiapkan diri menjadi seorang penabur. Yesus dalam pengajarannya melalui bacaan Injil kita berkata demikian, adalah seorang penabur keluar dari rumahnya untuk menabur. Siapa penabur ini tidak disebutkan. Tetapi beberapa tafsiran mengatakan bahwa penabur ini adalah sang anak manusia itu sendiri, Yesus Kristus. Tetapi penabur ini juga bisa merujuk kepada para murid yang memang dipersiapkan oleh Yesus untuk menaburkan benih-benih kerajaan Allah, firman Allah di tengah-tengah kehidupan. Jadi Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga sedang mempersiapkan para murid sehingga kelak mereka benar-benar siap untuk melaksanakan tugas pengutusannya. Apa yang harus dipersiapkan oleh para murid atau para penabur? Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sang penabur harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Sang penabur harus tahu tentang apa dan atau siapa yang akan menjadi subjek dari yang akan dia kerjakan atau beritakan.
Kalau tugas pemberitaannya adalah untuk memberitakan kerajaan sorga, penabur yang baik dia pasti akan mempersiapkan diri. Apa sih kerajaan sorga itu? Kalau dia harus memberitakan tentang Allah, setidak-tidaknya dia belajar untuk tahu siapakah Allah itu. Meskipun hal kerajaan surga dan Allah tidak akan pernah bisa disibak begitu rupa oleh akal manusia. Tidak bisa dikupas 100%. Karena hal kerajaan surga, hal tentang Allah tetap penuh dengan misteri. Saya mengatakan bahwa sekalipun kita sudah sekian belas tahun, puluhan tahun menjadi murid Kristus, bahkan memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang Yesus Kristus dalam kehidupan, kita tidak pernah akan bisa memahami dia 100% atau bahkan 1000%. Kalau kerajaan surga dan Allah bisa dipahami, bisa dimengerti 100%, 1000%, maka seperti yang sering kali saya katakan, dia bukanlah Allah. Oleh karena itu sang penabur harus tahu betul, memahami betul apa yang akan dia sampaikan, apa yang akan dia beritakan. Seorang penabur memperhatikan dan menyimak apa yang diajarkan dan disampaikan kepadanya. Ayat 9 menutup apa yang menjadi pengantar dari refleksi kita pertama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Seorang penabur yang baik mau terus mempersiapkan dirinya, mau belajar dan mau berproses. Ini persiapan yang pertama. Yang kedua, seorang penabur tidak mudah putus asa dan menyerah. Dalam perumpamaan yang kita baca, ternyata ada benih-benih firman Tuhan yang ketika ditaburkan itu tidak jatuh pada tempat dan atau tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Ternyata ada benih-benih yang begitu ditabur tetapi kemudian burung-burung memakannya sampai habis. Tidak ada bekasnya. Tidak sempat bertumbuh. Kita bisa bayangkan kalau kita menanam sesuatu di tanah yang keras gitu ya, di pinggir jalan. Akan cepat hilang, entah disambar burung-burung atau terinjak oleh kaki orang. Lalu kita melihat lagi bahwa ternyata ketika benih itu ditaburkan, ada benih yang tumbuh tetapi akarnya lemah. Tidak kuat menahan teriknya matahari. Ada benih yang tidak dapat menjadi besar oleh karena ketika benih itu ditaburkan, belum ada semak duri, tetapi kemudian di sekitar benih yang ditaburkan itu tumbuh tanaman-tanaman yang berduri yang pada akhirnya menghimpit benih yang ditaburkan ini sehingga pada akhirnya benih ini tidak berkembang seperti atau sebagaimana yang diharapkan. Tetapi kita juga melihat bahwa pada akhirnya dalam proses berikutnya ada benih yang berbuah berkali-kali lipat. Karena benih ini jatuh di lahan yang subur. Benih ini jatuh di tempat yang sesuai. Benih ini
jatuh di lahan yang memberikan atau menunjang pertumbuhan benih ini. Hal yang kedua, berarti Bapak Ibu dan Saudara, seorang penabur benar-benar mempersiapkan segala sesuatu dan dia juga siap dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Dia tidak mudah menjadi kecewa ketika apa yang dia taburkan tidak tumbuh, berakar dan berbuah seperti yang diharapkan. Tetapi dia mau mencoba terus, dia mau mengerjakan terus pekerjaannya sebagai penabur dari benih-benih kerajaan Allah. Dia tidak mudah menjadi putus asa, tapi dia maju terus. Karena dia meyakini, mempercayai bahwa pada akhirnya akan ada benih-benih yang tumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Ia percaya bahwa usahanya tidak akan menjadi sia-sia. Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ada yang menolak, ada yang tidak menerima atau tidak mau menerima benih-benih yang ditaburkan, tetapi tidak sedikit orang juga yang dengan sukacita mau menyambut benih-benih firman Tuhan yang diberitakan kepadanya. Hal yang kedua yang harus dipersiapkan oleh seorang penabur adalah dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, tetapi dia terus menaburkan benih-benih kerajaan Allah. Karena pada akhirnya dia tahu akan ada hasil yang didapat juga setelah melewati proses yang begitu rupa. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penabur, ini yang harus dipersiapkan. Seorang penabur hidupnya juga harus menjadi teladan. Jangan dia menaburkan benih-benih firman Tuhan atau memberitakan tentang kerajaan surga yang berbicara tentang keadilan, kebenaran, tentang sukacita, tentang keselamatan, tentang pengampunan. Tetapi dia sendiri justru tidak memberlakukan apa yang dia sampaikan itu di dalam kehidupannya. Seorang penabur harus menjadi teladan dalam sikap, dalam tutur kata, dalam perbuatan-perbuatannya. Bahwa dia menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasannya, iya betul. Bahwa dia tidak sempurna, tapi bukan berarti kemudian ketidaksempurnaannya itu selalu dijadikan alasan untuk membenarkan apa yang salah yang dia lakukan. Seorang penabur, apalagi penabur benih-benih firman Tuhan, siapapun kita yang diutus di tengah-tengah kehidupan, harus benar-benar memperhatikan sikap hidupnya. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11, Rasul Paulus meminta kepada mereka untuk memperhatikan dengan betul, dengan sungguh-sungguh sikap hidup mereka. Mereka diminta untuk tidak lagi hidup menurut dan mengikuti keinginan daging mereka, tetapi mereka membuka diri dan mau untuk hidup dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi tidak lagi mengikuti kemauannya, sakarpe. Tapi dia betul-betul menjaga hidupnya agar tidak menjadi batu sandungan. Agar tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk
mendengar firman Tuhan. Sikap hidupnya harus benar-benar diperhatikan. Hal yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang harus dipersiapkan, kalau yang pertama tadi seorang penabur harus benar-benar mempersiapkan dirinya begitu rupa, dia mau terus belajar, dia benar-benar mau mendengarkan apa yang diajarkan, menyimak. Lalu yang kedua, dia tidak mudah putus asa, dia terus bekerja, berkarya, memberitakan benih-benih firman Tuhan itu, tidak surut ke belakang. Dia benar-benar menjadi teladan, memperhatikan hidupnya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat yang harus juga menjadi perhatian dari seorang penabur dalam menaburkan benih-benih firman Tuhan adalah kesediaan untuk terus menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Kalau kita membandingkan narasi tentang seorang penabur di dalam Markus, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sana dikatakan setelah seorang penabur itu menaburkan benih-benih di ladang, dia akan kembali ke rumahnya. Pada waktu malam dia tidur, lalu pada waktu siang dia bangun dan dia melihat benih-benih itu tumbuh, muncul dari dalam tanah. Dia tidak tahu, karena memang bukan dia yang menumbuhkan benih-benih itu, tetapi Allah Sang Kehidupan yang membuat benih-benih itu akhirnya memiliki akar yang kuat, menjadi tanaman yang sehat dan berbuah. Itu adalah karya Allah. Penabur mengerjakan apa yang menjadi bagian atau tanggung jawabnya, tetapi dengan rendah hati dia harus menyerahkan apa yang dia tabur kepada Allah Sang Kehidupan untuk berkarya, untuk memberikan pertumbuhan. Dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa menjadi penabur bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Menjadi penabur justru kesempatan bagi kita untuk memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang diingatkan oleh Yesus dalam bacaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi penabur, pembawa benih-benih firman Tuhan di dalam kehidupan, menjadi sebuah kesempatan yang indah bagi kita. Karena dengan demikian kita diajak untuk memperdengarkan kebenaran-kebenaran di dalam kerajaan Allah. Selamat menabur. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan sumber kehidupan, saat ini kami datang kepadamu, memohon kasih dan belas kasihan-Mu atas doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Dan biarlah ketika Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi perantara bagi sesama kami di dalam pergumulan mereka, berilah kepada kami hati yang tulus dan ikhlas. Karuniakanlah kepada kami kerendahan hati dan kesediaan untuk menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa bagi sesama kami di dalam pergumulan-pergumulan yang sedang mereka alami. Entahkah mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang harus terbaring lemah di atas pembaringan mereka karena gerak fisik yang terbatas. Mereka yang sedang bergumul dengan situasi kehidupan di dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Relasi yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan antara anggota-anggota keluarga. Mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki masa depan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persaingan yang begitu terasa. Di dalam kesemuanya itu, ya Allah, anugerahkanlah damai sejahtera-Mu, agar di dalam pergumulan-pergumulan sesama kami, mereka pun dimampukan, dikuatkan untuk menanggungnya. Mereka tetap menundukkan diri mereka di bawah tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sehingga di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam ratap yang mungkin saat ini sedang mereka serukan kepadamu, mereka tidak kehilangan arah, tetapi mereka boleh melihat tiang awan dan tiang api-Mu menyertai perjalanan hidup mereka. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu yang membawa sukacita di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, yang membawa pengharapan di tengah-tengah keputusasaan, yang membangkitkan tawa di tengah-tengah tangis yang sedang dialami oleh sesama kami. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pekan ini bertambah usia. Sukacita kami bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Biarlah dengan pertambahan usia mereka pun boleh semakin melihat apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka boleh mempersembahkan hidup mereka untuk menjadi alat di tangan-Mu yang menaburkan benih-benih firman Tuhan. Pakailah mereka menjadi jalan berkat-Mu dimanapun mereka berada. Dan apa yang menjadi harapan serta doa mereka, dalam kemurahan-Mu Engkau berkenan untuk menjawabnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang menjadi masa depan gereja, masa depan negeri ini. Anak-anak kami yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya di tengah-tengah situasi di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tuhan, berkatilah upaya-upaya mereka. Berikanlah kepada mereka tempat bagi mereka untuk menimba ilmu, membekali diri, meraih masa depan dan cita-cita mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik di dalam negeri maupun di belahan dunia lainnya. Biarlah gereja-gereja-Mu, jemaat Tuhan, boleh membawa terang,
boleh menggarami kehidupan dengan persekutuan, kesaksian, serta pelayanannya. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami tak henti-hentinya. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin dengan arif dan bijaksana. Mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebajikan, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh negeri ini. Inilah syafaat kami, inilah doa-doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kini kita akan mengumpulkan persembahan dengan alternatif sebagai berikut. 1. Transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 03065993000 atas nama GKI Klaten. 2. Dengan scan code QRIS memakai aplikasi keuangan, fintech, atau internet banking yang terinstall di handphone. 3. Memasukkan ke kotak persembahan di gereja pada hari Minggu atau hari lain pada jam kerja kantor. Berlaku untuk persembahan mingguan, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Dan alternatif terakhir adalah persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kemudian hari setelah kondisi kembali normal. Jemaat Tuhan, bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengantarkan persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang lagi ke depan hadirat-Mu, mengantarkan persembahan kami. Sebabapun persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati. Apabila terselip salah dan dosa kami mohon ampun. Sehingga persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dan kiranya Tuhan juga mau berkati tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan ini. Apabila di dalam kami mempersembahkan terselip salah dan dosa kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan sukacita kita menaburkan benih-benih kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera, yang membawa pengharapan bagi banyak orang. Selagi hari masih siang, mari kita melaksanakan tugas pengutusan kita. Marilah kita menyanyikan NKB 208 bait 1 sampai dengan 2. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gabayan awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.